Yo, Access, welcome back to New Access Channel with Mirian is here. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel New Access. Seperti biasa teman-teman, jika kalian melihat background hitam seperti ini, artinya kita akan masuk lagi di konten NASCAR, yaitu New Access Scary. Nah teman-teman, jadi sesuai dengan konten yang akan kita bahas hari ini, di video kali ini kita akan membahas lagi video yang sebelumnya di part pertama, yaitu tentang asal-usul hantu. Nah, karena di video yang pertama, kalian sudah mencapai target yang sudah aku tentukan, 30-50 like, kalian udah sampai, itu cepat banget. Dan di video kali ini sekarang kita akan bahas lagi asal-usul hantu, tapi kali ini hantu yang akan kita bahas dari Jepang, oke? Dan tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk ke pembahasan. Tapi sebelum itu, seperti biasa, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, langsung klik tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa kalian like sebanyak-banyaknya video ini dan share ke teman-teman kalian. And enjoy this video guys, see. Oke teman-teman, yang pertama ada hantu teke-teke. Jadi teman-teman, hantu teke-teke ini hantu yang sebenarnya mirip kuntilanak, yaitu karena hantunya cewek, perempuan. Dan bagiku hantu ini itu meninggalnya benar-benar sangat tidak wajar dan mengenaskan teman-teman. Kenapa? Jadi begini, hantu teke-teke ini dulunya adalah seorang gadis yang dimana dia hendak pergi ke satu tempat, tapi selama perjalanan dan pada saat dia berada di stasiun kereta api, dia hendak masuk kereta api, atau mungkin dia lengah untuk berjalan sehingga membuat dia terjatuh di rel kereta api, yang dimana rel kereta api tempat melintasnya kereta seperti biasa ya. Nah, karena ia terjatuh di sini, dia tidak mengetahui bahwa akan ada kereta api yang akan melaju dengan cepat. Di mana-mana kereta api itu untuk memberhentikan atau mengerem itu benar-benar sangat susah teman-teman, karena kereta api itu nggak segampang mobil gitu ya, bisa langsung direm mendadak. Nah, karena itu hantu teke-teke ini terjatuh, dan akhirnya kejadian ini pun terjadi, di mana hantu teke-teke ini akhirnya terlindas oleh kereta api tersebut, dan pada akhirnya hantu ini terpotong menjadi dua bagian. Itulah mengapa sampai saat ini hantu teke-teke ini masih sangat bergentayangan di Jepang, dan masih banyak masyarakat Jepang yang percaya akan hantu teke-teke ini. Yang aku juga sempat pernah baca tentang hantu teke-teke ini, ada masyarakat yang pernah melihat langsung hantu teke-teke ini pada saat dia berkunjung atau dia sedang berjalan pada malam hari. Nah, kenapa sih hantu teke-teke ini bergentayangan? Dengan kematiannya yang sangat mengenaskan, ia akhirnya ingin mencari jawaban dari kematiannya tersebut dan ingin mencari potongan badannya dia yang telah terpisah pada saat kecelakaan tersebut. Padahal badan dari hantu yang telah terpotong setengah ini telah hancur terlindas dari kereta api tadi teman-teman. Dan sampai sekarang dia masih bergentayangan untuk mencari di mana badan yang terpisah dari tubuhnya tersebut. Nah teman-teman, jika kalian saat ini ada di jalan sendirian di malam hari dan sedang berjalan kaki, jika kalian melihat hantu teke-teke ini, apa yang akan kalian lakukan? Komen di bawah. Oke teman-teman, yang kedua ada Hikiko-san. Jadi teman-teman, hantu Hikiko-san ini adalah seorang wanita yang dimana lebih tepatnya wanita cilik, pembawa boneka. Nah, kenapa dia bisa meninggal? Jadi seperti ini teman-teman. Jadi, Hikiko-san ini dulunya adalah seorang gadis cilik yang masih bersekolah. Tetapi di mana semasa hidupnya, Hikiko-san ini selalu mendapatkan penindasan dari teman-teman dan orang tuanya. Lebih parahnya lagi, teman-temannya sering membuli dia di sekolah. Nah, pada akhirnya, karena kejalanan dari teman-temannya membuat Hikiko-san ini akhirnya terseret di mobil, yang membuat Hikiko-san ini akhirnya meninggal dunia. Setelah dia meninggal, akhirnya dia memiliki rasa dendam dan dia memburu teman-temannya yang ada di sekolah. Dan untuk kalian,
Jika misalkan kalian melihat hantu Hikiko-san ini secara jauh, dari jarak jauh, mungkin kalian akan melihat dia membawa sebuah boneka biasa. Tapi jika kalian mendekati hantu ini dan melihat sebenarnya itu bukan boneka, tapi itu adalah mayat seseorang yang dimana hasil dari balas dendam si Hikiko-san ini yang diseret selama berjalan hingga badannya tercerai-berai dan hancur. Jika kalian melihat anak kecil membawa boneka, mungkinkah itu Hikiko-san atau bukan? Yang ketiga teman-teman, ada hantu Okiku. Jadi teman-teman, sebenarnya hantu Okiku ini menurut legenda Jepang dan masyarakat Jepang, ini kasusnya atau kematiannya hampir mirip dengan Sadako, yang dimana semasa hidupnya hantu Hikiko ini mungkin dia adalah seorang pelayan atau mungkin bekerja di kerjaan sih, aku juga kurang tahu. Tapi menurut kepercayaan masyarakat Jepang dan legenda Jepang mengatakan bahwa hantu Okiku ini itu meninggal karena dia telah menghilangkan salah satu benda pusaka yang dimiliki oleh tuannya. Nah, karena hilang, tuannya ini pun marah pada si hantu Okiku ini dan akhirnya tuannya tersebut membunuh Okiku ini dan akhirnya dilemparkan jenazahnya ke sumur. Dan konon sumur di mana tempat Okiku ini dibuang di Jepang itu masih ada dengan nama, kalau nggak salah tadi aku baca, itu namanya Puri Himage atau apa. Nah setelah kematiannya ini di sumur tadi Puri Himeji ini setiap malam akan terdengar suara tangisan wanita karena merasa tersakiti atau merasa kesakitan, yang dimana selama dia di bawah sumur dia akan menghitung benda-benda pusaka milik tuannya tersebut, dan pada kehitungan ke-9 dia akan menangis sangat memilukan. Buat kalian yang bertemu hantu ini atau bahkan tidak sengaja di jalan atau di sumur rumah kalian tiba-tiba dia menangis, tenang. Menurut masyarakat Jepang dan legenda Jepang, untuk menenangkan arwah atau roh dari hantu Okiku ini, kalian cukup mengatakan 10 dari atas untuk melengkapi benda-benda pusaka milik tuannya di hitungan ke-10. Apa itu benar? Jika kalian yang bertemu, apakah kalian akan mau mengatakan angka 10 di sumur kalian? Yang keempat adalah hantu Rokurokubi. Jadi teman-teman, hantu Rokurokubi ini digambarkan dengan seorang wanita yang berkimono Jepang dan bisa memanjangkan lehernya. Nah, jadi kenapa dia bisa meninggal dan menjadi hantu? Karena menurut legenda Jepang dan menurut masyarakat Jepang, hantu Rokurokubi ini dulunya seorang wanita biasa yang dimana selama hidupnya dia melanggar ajaran agamanya dia, pada sampai akhirnya dia dikutuk menjadi seorang wanita yang bisa memanjangkan lehernya. Nah, jika di siang hari, hantu Rokurokubi ini sama halnya seperti manusia biasa, berbaur dengan masyarakat dan seperti pada umumnya manusia biasa. Tapi pada malam hari baru kalian bisa melihat wujud asli dari Rokurokubi ini pada saat dia memanjangkan lehernya. Dan biasanya teman-teman, hantu Rokurokubi ini akan mencari mangsa pada malam hari, dan hantu Rokurokubi ini biasanya memangsa orang-orang yang melakukan atau berbuat negatif selama hidupnya, seperti pemabuk, penipu, dan orang yang bermalas-malasan. Dan konon juga katanya hantu Rokurokubi ini memburu mangsanya dengan cara menghisap darah dari mangsanya tersebut. Nah, sekarang kalian lagi tidur di rumah, terus sekarang tidak tahu ada benda yang berkepala panjang di samping kalian. Itu mungkin nggak Rokurokubi. Dan yang terakhir teman-teman, ada Kuchi Sakeona. Jadi hantu Kuchi Sakeona ini sebenarnya kalau dari penggambaran yang aku lihat, dia nggak seperti hantu.
karena masih berpenampilan seperti wanita Jepang pada biasanya yang masih beraktivitas biasa. Tetapi sebenarnya hantu ini itu mulutnya sobek gitu teman-teman, kayak luas, tetapi dia menutupi mulutnya ini dengan masker supaya masyarakat tidak mengetahui bahwa dia adalah hantu. Kenapa hantu Kuchi Sakeona ini meninggal? Jadi semasa hidupnya hantu Kuchi Sakeona ini adalah istri dari seorang samurai yang kuat, gagah, dan hebat. Nah, walaupun wanita ini cantik, tetapi dia memiliki sifat yang kurang baik, yaitu sombong. Terus dia berselingkuh, dan pada akhirnya suaminya ini, si samurai tadi, mengetahui perbuatan yang ia lakukan, dan pada akhirnya karena si suaminya ini marah, si samurai ini marah, dia lalu merobek mulut dari si Kuchi Sakeona ini hingga ke kuping, teman-teman. Suaminya ini, si samurai ini, berkata kepada istrinya, si Kuchi Sakeona ini, dan bertanya, "Apa kau masih cantik sekarang?" Nah, karena merasa dirinya diejek dan selalu diketahui oleh masyarakat dan suaminya sendiri, Kuchi Sakeona ini akhirnya menggunakan masker sebagai penutup wajah dan terutama menutup mulutnya yang tadi telah dirobek oleh suaminya tersebut. Nah, pada akhirnya Kuchi Sakeona ini meninggal, dan sampai sekarang Kuchi Sakeona ini masih bergentayangan di Jepang. Dan konon, apabila ada orang yang bertemu dengan hantu Kuchi Sakeona ini, dia akan bertanya kepada kalian apakah dirinya cantik, dan apabila kalian menjawab iya, maka dia akan membuka maskernya dan bertanya kembali kepada orang tersebut. Dan jika orang tersebut berkata tidak, maka Kuchi Sakeona ini akan membunuh menggunakan senjata tajam saat itu juga. So, buat kalian, jika kalian bertemu dengan hantu ini, kalian akan menjawab apa untuk mengelak dan menyelamatkan diri dari hantu ini? Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dan mendengar semua asal-usul dari hantu Jepang ini. Jika kalian suka, jangan lupa kalian untuk klik like sebanyak-banyaknya dan share ke teman-teman kalian. Oke? Dan untuk kalian semua yang punya video-video seram atau video-video yang creepy lah, kalian bisa kirim ke aku untuk aku reactionin dan kita bisa nonton bareng. Jadi kalian bisa kirim via email, akan aku tulis di description box di bawah. Kalian bisa kirim di emailku, atau buat kalian yang lebih aktif di IG atau menggunakan Instagram, kalian bisa kirim di Instagram lewat direct message atau di DM. Oke? Aku tunggu partisipasi kalian. Oke? Hati-hati teman-teman. Walaupun dia hantu Jepang, ia bisa saja ada di negeri ini. See you guys on the next